Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya? Kalau apa namanya itu calon-calon pengantin baru, jangan loyo duluan. Ya, harus semangat. Ya, harus semangat. Jadi kenapa? Itu dari sekarang itu semangat itu harus mulai ditumbuhkan. Ya, jangan sampai nanti pas sudah menikah loyo. Nah, itu jadi masalah nanti itu. Ya, jadi mulai dari sekarang ini itu semangat itu mulai ditumbuhkan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pemateri, itu Bapak Dr. Andes Haji Najib Islam. Yang saya hormati Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Kurmo, para panitia dan terkhusus buat teman-teman beserta bimbing yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan daripada materi bimbingan perkawinan yang akan diantarkan oleh Bapak Pemateri. Beliau ini kesehariannya adalah selaku pembina di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju selaku tata usaha. Jadi alhamdulillah hari ini betul-betul luar biasa ya, para peserta mendapatkan materi-materi yang sangat-sangat luar biasa. Ini jarang terjadi ya, ini satu paket yang datang. Jadi oleh karenanya maka saya mengharapkan kepada kita semua supaya mengikuti materi yang akan disampaikan oleh beliau ini ya, yaitu bagaimana kiat-kiat kita untuk membangun generasi yang berkualitas. Jadi tadi itu ada kaitannya dengan yang pertama tadi ini, untuk bisa mencapai generasi yang berkualitas itu seperti apa? Ya, jadi disiapkan memang otaknya ini, pokoknya sudah mulai dijalankan itu otaknya. Ya, jangan nanti bagaimana. Ya, jadi sekarang ini sudah mulai dimunculkan itu dalam otaknya itu, bagaimana supaya generasi yang saya munculkan nanti, yang saya lahirkan nanti itu berkualitas. Ya, jangan kita melahirkan generasi gembel, ya, generasi yang tangguh, generasi yang Qur'ani. Nah, itu yang kita harapkan, yang berakhlak karimah. Nah, bagaimana untuk mencapai itu? Insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Pemateri kita. Kepada Bapak saya persilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bersemangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurmo, yang ganteng di depan ini, tertulis. Terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabtaga, yang terhormat rekan-rekan yang mewakili Kasih Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, hadirin dan hadirat peserta bimbing yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut materi ini, saya mau tanya dulu, apakah yang hadir sekarang ini semuanya calon pengantin atau ada yang masih remaja gitu? Calon pengantin semua ya? Ya? Ada yang sudah? Oh, ada yang sudah pengantin. Alhamdulillah, baik.
Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, silaturahminya kita di sini, ini terjadi karena atas izin dan kehendak Allah. Semoga dengan duduknya kita di sini, silaturahminya kita di sini, hadirnya kita di sini menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita, khususnya dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Membangun keluarga sakinah itu tidak semudah dan tak seindah dengan apa yang kita bayangkan. Banyak rumah tangga tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya, tetapi banyak pula rumah tangga yang kandas, bahkan tenggelam sebelum sampai ke pulau impian yang dirindukan dan dicita-citakannya. Kita lihat para artis, kadang baru 1 bulan berumah tangga, setelah itu langsung cerai lagi. Di Pengadilan Agama Bandung saat ini itu ratusan tiap hari orang antrian untuk mengurus perceraian. Padahal usia mereka yang mau cerai itu usia muda semua. Nah, ada apa ya dalam hal ini sehingga mereka mau cerai padahal usianya masih muda? Pasti ada permasalahan. Ya. Jadi rumah tangga yang bahagia itu tidak terletak pada suami yang ganteng dan tidak terletak pada istri yang cantik. Jangan mengatakan bahwa alam kebahagiaannya saya seandainya Ayu Ting Ting janda muda dapat menjadi istri saya. Belum tentu. Jangan coba-coba bawa Ayu Ting Ting di Sampaga ini mau bawa jalan-jalan ke pasar. Kalau kita tahan bentar bagus, karena sedikit-sedikit pasti banyak orang yang mau selfie. Tapi kalau kita cemburu, waspada. Jadi belum tentu. Jangan cuma mengatakan bahwa alam kebahagiaannya seandainya Nur, anaknya Ahmad Dhani, atau anaknya Sule dapat menjadi suami saya. Dia tidak makan sehat semalam, yang penting dia menjadi suami saya akan tetap bahagia. Belum tentu. Pun jangan kita mengatakan bahwa alam kebahagiaannya saya sekiranya saya memiliki rumah yang bertingkat. Betapa banyak orang-orang yang kaya, para artis yang ada di kota-kota besar, tingkat rumahnya bukan cuma 1 tingkat, ada yang 2, 3, bahkan ada yang sampai 5 tingkat. Rumahnya pun bukan cuma 1, kadang lebih daripada 3. Tetapi justru mereka juga bercerai di antara mereka. Dan jangan juga kita mengatakan bahwa alam kebahagiaannya saya sehingga sekiranya ada mobil saya kilat, mobil mewah terparkir di depan rumah saya. Belum tentu. Kenapa? Karena inti kebahagiaan pada hakikatnya, bagaimana kita ke gunung itu sama mendaki, ke jurang sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, bagus. Ada sama dimakan, tidak ada sama laparan. Tidak ada sama, ya sama lapar lah. Tapi tidak ada sama bersahabat. Kadang-kala rumah tangga kita ada sama dimakan, tidak ada piring melayang dalam rumah, gelas melayang dalam rumah. Akhirnya kadang-kala kaca lemari yang tidak ikut terlibat dalam persoalan rumah tangga ikut pecah juga. Anak-anak kadang-kala tidak ikut terlibat dalam pertengkaran orang tuanya, jadi sasaran juga untuk dipukul. Akhirnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bisa-bisa juga kalau anak kita ya dipukul dengan ini, bisa-bisa kita akan dibawa di Komnas Perlindungan Anak. Iya. Jadi inti rumah tangga pada hakikatnya
Bagaimana dalam rumah tangga itu dibangun di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan ini tidak dibangun, jangan harap rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Banyak orang mau berumah tangga, cita-citanya ingin bahagia dan sejahtera kehidupan rumah tangganya, tetapi dia sendiri tidak mau melaksanakan sholat. Bagaimana mau bisa jadi rumah tangga yang baik? Apalagi perintah sholat ini wajib, harus kita dirikan, tegakkan. Tidak bisa kita tegak, boleh sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, boleh sholat berbaring. Tidak bisa sholat berbaring, pakai isyarat kepala. Jika sholat dengan isyarat kepala juga tidak bisa, pakailah isyarat mata. Jika sholat isyarat mata tidak dapat kita lakukan, pakai isyarat hati. Kalau sholat dengan isyarat hati pun tidak dapat kita lakukan, maka diam sajalah. Berikanlah kesempatan pada orang lain untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi membangun generasi ini harus jaga sholatnya. Jangan mempermainkan. Laki-laki harus tepat waktu di masjid. Jangan tiba waktu sholat nanti anak kita disuruh ke masjid, sementara kita suami cari ayam masih berkeliaran di halaman orang lain. Ini tidak benar ini. Sampai jam berapa? Kita tidak boleh jaga jam. Tidak boleh lewat jam 12 ya. Ini akan ditempatkan untuk sholat. Jangan sampai kita berbicara sholat, kita sendiri tidak sholat. Ya. Waspada. Kalau wanita diingatkan, kadang-kadang kalau kita bicara itu lupa. Iya. Jadi membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus dimulai dari generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang senantiasa menjaga pelaksanaan sholat, khususnya sholat yang 5 waktunya. Kita sebagai suami harus mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Kalau istri kita tidak sholat, kita ajak dia untuk sholat. Selama bendera Jepang tidak berkibar di atas. Kalau berkibar jangan disuruh. Bahaya. Ya. Tapi kata orang lain kalau tidak bisa, kalau misalnya kita jalan di trotoar ada lampu merah menyala, iya. Kan masih ada trotoar lain bisa jalan di sampingnya. Jangan, waspada. Iya. Jadi harus dimulai dari diri kita untuk senantiasa menjaga perintah Allah. Jangan di waktu masa-masa indahnya saja kata-kata indah kita itu sangat indah kepada istri kita, calon istri kita. Begitu sudah berumah tangga ada 2, 3, 4, kata indah ini sudah mulai mudah. Jadi waspada Bu. Dalam ilmu psikologi, laki-laki itu puber ada 3 kali. Iya, beda perempuan. Makanya kalau laki-laki sudah tua masih pakai celana jeans ini, celana levis, itu masih wajar. Bukan cuma pakai celana jeans lagi, dia bawa kadang-kadang bawa sisir juga. Iya, bawa sisir. Waspada. Iya. Tapi kalau sekali-sekali bawa sisir tidak apa-apa. Iya, 3 kali pubernya laki-laki. Yang pertama biasanya di usia 17 tahun. Sekarang ini ada usia 14 tahun sudah mulai ada pancaroba. Biasanya diawali dengan suaranya sudah mulai berubah. Ya, dia mimpi junub, mimpi basah. Kemudian kadang-kala kumisnya sudah mulai tumbuh. Itu puber pertama. Kalau perempuan biasanya dia datang bulan. Itu puber pertama. Puber kedua laki-laki, iya. Itu tatkala masuk anak ketiga dan keempat. Jadi waspada ibu-ibu yang mau jadi calon ibu rumah tangga ini, hati-hati tatkala memasuki anak ketiga keempat. Karena biasanya pada saat begini, istri kita itu sudah jarang lagi memakai make up untuk membahagiakan suaminya. Nanti dia banyak beda-beda dewa,
lipstiknya lipstik yang bermerek, alisnya juga pakai pensil onying yang bermerek kalau mau ke pesta atau ke pengajian. Tapi untuk melayani kewajiban suaminya yang ada dalam kamar, dia akan bikin apa adanya. Bagaimana suami tidak bosan? Betul Pak? Kita lihat banyak ketakutan. Iya. Jadi waspada. Jadi kita sebagai generasi harus sudah mulai tahu ini, mempersiapkan diri kita agar keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Yang berikut, ya berkaitan dengan materi ini perlu kami sampaikan. Pertama, kejayaan dan kehancuran suatu bangsa itu tergantung kepada kualitas generasi yang membangun. Kalau kualitas generasinya amburadul, tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya, maka jangan harap kejayaan dan kemajuan suatu bangsa itu terwujud dalam kehidupan kita. Hal yang mendasar sangat menentukan kualitas sebuah generasi adalah pemikirannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan binatang, karena adanya pikiran. Kita dengan binatang sama-sama, masing-masing punya kepala, punya telinga, punya mata, punya mulut, punya kaki. Tapi yang membedakan kita adalah pemikiran. Nah, kalau ada di antara manusia tidak berfungsi pemikirannya ini, berarti dia sama dengan binatang. Iya, pergi jalan kiri kanan, biar buka baju tidak ada masalah. Kenapa? Karena pemikiran tidak berfungsi. Makanya waspada. Bahkan kita bisa lebih hina daripada binatang. Pemikiran yang cemerlang akan mengantarkan suatu bangsa untuk mencapai keunggulan dan kejayaan, dapat memimpin umat manusia dan mensejahterakannya dalam kehidupan di dunia ini. Baik, kita lanjut. Maksud mengaji awal pembentukan karakter dan akhlak anak kita. Jadi kita sebagai generasi sekarang ini yang menginginkan generasi yang berkualitas, harus tidak gini dibiasakan anak kita untuk membaca Al-Quran. Kalau secara langsung kita tidak dapat menuntun anak kita membaca Al-Quran, maka marilah kita titipkan anak-anak kita itu kepada guru mengaji, kepada ustaz, kepada Pak Imam, atau dititip TPA, TPQ. Apa itu TPA? Ya? Pendidikan Al-Quran. Taman? Pendidikan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran. Ya. Titip dia situ untuk belajar mengaji. Dan kita sebagai orang tua, kalau anak kita dititip situ ada iurannya, harus kita membayar iuran tersebut. Karena kasihan guru mengaji kita. Tidak pergi ke kebunnya untuk bekerja, tidak pergi ke pasar untuk mencari uang, hanya untuk mengajar anak kita. Maka kita harus tenggang rasa. Yang terjadi sekarang di kota-kota besar, ini guru mengaji sudah tidak pergi ke pasar berjualan, ya, hanya untuk mengajar anak kita, tidak pergi lagi ke kebunnya hanya untuk mengajar anak kita. Diminta uang iuran 5.000 sebulan, bukan main pikirnya. 5.000 satu bulan. Sementara kalau rusak motornya, rusak televisinya, tabungnya tidak berfungsi, dibawa ke bengkel, servis televisi mengatakan, Pak, televisi kita ini bisa bagus kalau diganti tabungnya. Ditanya berapa harga tabung? 500.000 Pak. Kalau Bapak mau bayar, saya berbanding. Kalau tidak, dibawa pulang televisi kita. Dia bayar 500.000, yang penting bagus televisinya. Anaknya minta uang 5.000 kan satu bulan untuk iurannya di TPA, tidak mau sekali. Dia bilang, kenapa ada lagi guru mengaji itu minta bayaran? Kenapa ada Al-Quran lagi dibayar? Bagaimana? Tidak usah. Tidak mungkin televisi yang mendoakan kita kalau kita sudah mati. Motor berapa pun harganya,
Onderdilnya kalau dia rusak, atau misalkan olinya kalau dia sudah tua, berapapun harganya pasti kita ganti dan kita bayar. Yang penting jadi oli baru. Tapi kalau anak kita rusak, kadang-kadang kita tidak menghadapi persoalan ini. Jadi hati-hati. Sudah ada yang punya anak? Belum? Ya? Oh, belum ada. Insya Allah anak yang menjadi anak yang soleh dan soleh. Iya. Makanya untuk melahirkan generasi yang soleh-solehah, orang tuanya dulu harus berkaca diri. Kata Profesor Satya Derajat, didiklah anakmu 9 bulan sebelum lahirnya. Ada juga mengatakan didiklah anakmu 6 bulan sebelum lahirnya. Ada juga mengatakan didiklah anakmu 3 bulan sebelum lahirnya. Artinya sebelum anak kita lahir itu, maka marilah kita mendidik diri kita untuk menjadi orang tua yang taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dulu kalau di waktu maghrib kita selalu pergi mengaji. Iya. Dan orang tua kita tidak pernah melarang kita untuk pergi mengaji. Persyaratan mengaji, Bapak Ibu sekalian, dulu ini saya dulu mengaji, kita tidak boleh mengaji kalau tidak pergi ambil air dulu. Diisi semua itu apa tuh kentongannya kita punya belum mengaji. Iya. Kita pergi pikul air dulu di sungai. Iya. Dipenuhkan semua itu kentongan baru kita mengaji. Karena guru mengaji saya juga dulu pelihara kambing, pelihara kuda, maka kita juga harus ambil makanan kambing, ambil makanan kuda dulu baru bisa kita mengaji. Dulu tidak dibayar, nah itu gantinya. Sekarang dibayar susah sekali. Baru itu susah sekali. Ya. Iya. Makanya dulu umroh mengaji juga. Nah ya. Anak sejak dini kita biasakan mencintai Al-Quran, ya, saling menghormati dan menghargai sesama temannya. Jadi dulu kalau kita mengaji, kalau ada bacaannya yang sudah agak di atas, biasa guru mengaji kita ya ajar itu adanya. Iya, begitu ya, diajar sama-sama. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar ini menanamkan kecintaan kepada anak-anak didik kita agar bagaimana saling menghormati, saling menghargai. Anak-anak kita sekarang ini mau mengaji tidak mau diajar, kalau diajar sama temannya mau langsung sama guru mengajinya. Sudah guru mengaji ajar langsung pulang lari. Dulu tidak. Tidak. Harus diajar dulu kita. Guru mengaji kita tidak mau mengajar kita sebelum kita diajar dulu oleh teman kita. Ya, tidak atas dulu istilahnya dulu. Apalagi metode sekarang ini metode yang sangat gampang sekali. Sudah menggunakan metode itu, bahkan ada metode lebih cepat lagi. Dulu metode digunakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu sangat susah dulu karena diejak. Iya. Saya bukan orang Bugis, tapi saya bisa mau mengaji dalam bahasa Bugis karena dulu begitu. Iya. Dulu itu alif tidak dibaca alif, dibaca alefu. Ba, ta, sa, din, ha, fa, dalong, salom. Salom. Ra, sen, sin, sinu, soa, doa, lado. Ya? Ain, going, pa, kamu, kepa. Iya. Lamun, minu, wal, hamsa, ya, wassalam. Kalau sudah salam gitu ya, siap-siap nih. Ayam putih potong, iya. Mereka jadi kasar sama kita, katanya untuk ini bagus suara, dada dan pahanya kasih mengaji. Iya. Sekarang bagus, langsung disebut saja secara badannya. Amatat saja, amatat rasal sasa soko, todoha tofato, galamanawaha, dan ya. Anak-anak banyak suka, kenapa saat ini diambil lagi dari syair lagu Aldan Tukang Bakso, Aldan Tukang Bakso. Ya, karena anak-anak suka makan bakso. Walaupun sebenarnya kita juga orang tua suka juga makan bakso. Ya, ya bisa dipungkiri. Ini makanan Nusantara dan khas, berlaku dan sesuai dengan lidah masyarakat kita yang ada di Indonesia, apapun sukunya. Ya. Jadi kalau mau bisnis bakso. Ya, karena banyak suka.
Kalau bisnis yang lain juga boleh, tapi misalnya contoh, tapi makan contoh itu sudah 40 tahun ke bawah, kalau 50 tahun biasa sudah mulai ragu-ragu makan contoh. Karena sudah ada kolesterolnya, sudah ada tekanan darah tingginya. Gampang sekarang nanti. Sebut anak pun tidak seperti dulu. Dulu alef rasena anak, dia narasena anak kepemindapan nakum anakum. Barasena ba nurasena na kepemindapan nakum banakum. Alif rasena abang no dapat nabu abu tau si jahit. Sekarang masuk anakku banaku. Dapat sah. Jadi mari kita ajar anak kita untuk bisa baca tulis Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa, kita titip anak kita di guru mengaji. Tidak usah malu. Daripada anak kita tidak bisa membaca doa, kalau mati ya tidak ada artinya. Rugi sekali kita melahirkan generasi lantas dia tidak bisa mendoakan kelak kemudian harta kalau kita sudah meninggal. Ini maraknya tawuran pelajar artinya bukti gagalnya pendidikan karakter saat ini. Iya. Sekarang ini pendidikan karakter sudah semakin di bawah, sudah semakin menurun. Ya. Tawuran ini di mana-mana terjadi. Tawuran pelajar. Ini anak SMA, bukan sekarang cuma anak SMA, anak SMP juga. Ini korban jiwa. Jadi Januar siswa SMA karya 66 tewas bersimpah darah dengan luka batuk di dadanya. Dia sudah anggap biasa sekarang. Dulu itu tidak ada yang begini. Sekarang ini kayaknya sudah dianggap biasa. Bahkan di Jakarta sekarang kalau mau tawuran dibuat sedemikian rupa, kemudian di YouTube, baru orang cari siapa melawannya dia. Tentukan tempatnya, berapa bayarannya. Bagaimana tidak pusat promosi. Ini sendiri sudah pengguna narkoba. Mamuju termasuk salah satu provinsi yang tinggi tingkat penggunaan narkoba. Ini baru-baru ada di daerah yang saya sebut 8 orang langsung meninggal. Kenapa? Karena miras itu dicampur dengan obat nyamuk, dicampur dengan alkohol yang 75%, dicampur dengan obat-obatan yang lain. Alkohol 75% saja Pak, itu hand sanitizer. Kalau ditangkap di atas piring-piring kecil kemudian kasih api dia menyala. Ini diminum, bagaimana tidak mati? Kasih campur dengan obat nyamuk bakar ditumpuk, baru disaring, baru kasih campur. Belum lagi ada yang tambah spiritus itu, dan dipakai belum kompor gas. Dicampur semua itu, ada apa sebenarnya? Bahkan di Kalimantan ada lagi yang lebih parah juga. Kalau dia tidak dapat obat-obatan begitu, dia pinjam motornya temannya, kemudian ini tangki bensinnya dia buka, itu saja dihirup-hirup terus di situ. Menjadi generasi berkualitas. Orang tua tidak ada kontrol. Kenapa? Karena orang tua sekarang sudah sibuk juga PHP. Orang tua sekarang sudah sibuk juga buka WhatsApp. Karena sekarang orang tua kita dulu kalau kita mau makan di waktu maghrib, sudah waktu maghrib kita kumpul di satu meja makan. Sekarang tidak. Ada yang makan di dapur, ada yang makan di tamu, ada yang makan televisi. Ibunya juga kalau ada sinetronnya pas di waktu maghrib, lebih utama nonton sinetron daripada makan bersama keluarganya atau sholat maghrib. Bagaimana tidak bisa generasi? Iya. Narkoba pembunuh karakter bangsa. Baik. Ini terkait di Gunung Tali. Bekas sekali ini pakai baik. Kalau saya kenal dia, sekarang itu sudah bagus, sudah tulis-tulisnya dulu tuh banyak sekali. Karena dia mau ajar, dia kan gaji tinggi tuh. Baik, ini Gunung Tali sebelah orang, ini dia naik mobil sebelah orang, sementara jalan dia tabrak semuanya. Nih, mati semua orang yang dia tabrak. Karena dia lihat itu orang yang jalan itu kayak ayam. Kenapa? Karena pengaruh obat-obatan. Jadi kita harus waspada dengan kita. Kegiatan positif, harus lihat belajar. Nah, ini ada 5 indikator untuk mengukur anak yang berkualitas. Indikatornya. Yang pertama, sehat secara fisik. Hal ini dapat dilihat melalui pengukuran berat badan anak. Kalau setiap bulan bertambah berat anak kita itu, misalnya dia lahir bulan ini 2,7 kg, bulan berikutnya menjadi 3 kg, dan 1 tahun kemudian bisa menjadi 5 kg, maka anak kita itu sehat.
Tapi kalau anak semakin tahun semakin kurang timbangannya, semakin tahun semakin terhambat tinggi badannya, berarti dia tidak sehat. Perlu dibawa ke rumah sakit, periksa. Iya, tindakan preventif, pencegahan, jangan dibiarkan begitu. Iya. Kemudian jarang sakit, maka anak itu sehat, matanya bersinar dan lain sebagainya. Ciri-ciri generasi yang sehat. Yang berikut, kemampuan bahasa terdiri dari kemampuan berbahasa lisan maupun tulisan. Iya. Jadi kalau semakin hari kemampuan anak itu motoriknya itu berkembang, iya, tiap hari ada penambahan kosakata yang dia ketahui, berarti anak itu sehat. Tapi kalau semakin hari, semakin bulan, semakin tahun tidak ada kosakata yang bisa dia kuasai, berarti dia kurang sehat. Iya. Makanya sekarang ini harus makan makanan bergizi. Iya. Karena biasanya kita dulu waktu kuliah banyak makanan mau dimakan, tidak ada uang. Begitu ada pekerjaan, banyak uang, tidak ada makanan yang bisa dimakan lagi. Kenapa? Karena sudah buat penyakit, ada kolesterol, asam urat, mau makan kacang sudah tidak bisa lagi, mau makan telur sudah tidak bisa lagi, daging-dagingan tidak ada. Dulu waktu kita kuliah, semuanya mau dimakan, tapi tidak ada uang. Sekarang sudah ada pekerjaan, sudah ada uang, tapi tidak ada lagi yang bisa dimakan. Artinya kehidupan ini. Dan syukuri. Sekarang ini syukuri sekarang. Ya. Buat generasi muda, generasi kognitif atau bisa biasa disebut kecerdasan, baik itu cerdas mengelola emosi serta cerdas bersosial. Kemampuan memahami nilai-nilai agama yang dianut, selain itu dapat mengamalkan ajaran agama tersebut. 51 lagi 9 menit. Iya. Sebenarnya materi ini 2 jam. Tapi karena lama kita tadi baik. Saya lebih dahulu datang daripada peserta, baru melaporkan peserta yang apa sudah ada di sini. Seharusnya peserta dulu, baru ke materi. Ini terbalik. Sumur yang cari timba, seharusnya timba yang cari sumur. Harus disiplin. Jadi di rumah tangga kita harus disiplin ya. Jadi beberapa orang tadi yang saya hafal di sini yang lebih dahulu ada, jalan ini terlalu di sini. Saya pergi ke kawasan ini, saya ke kawasan. Harapan untuk dalam pengantin ialah dapat totalitas dalam mendidik satu hati, karena awal pembentukan karakter anak dan perubahan sebuah bangsa terlihat dari bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya. Ya. Dan kalau melihat anaknya 10-20 tahun ke depan, lihat cara orang tua dalam mendidik anaknya. Pertama yang harus kita didik dia adalah untuk hidup disiplin. Begitu masuk waktu sholat, disiplinkan anak pergi ke masjid sholat. Perkenalkan dia dengan masjidnya. Gak usah takut-takut kalau anak ribut di masjid. Diingatkan saja, nak jangan kamu ribut ya. Kalau dia masih ribut, wajar anak ribut, karena namanya anak-anak. Yang tidak wajar itu kalau orang tua sudah punya anak 5 masih ribut di masjid. Iya, masih lari-lari tentang orang salah, berarti ada kelainan. Iya. Kalau anak kita masih lari-lari sementara sholat, wajar, dimaklumi. Tapi suruh terus ke masjid supaya dia terbiasa ke masjid. Jadi kita sebagai orang tua harus tegas dalam persoalan disiplin. Tidak boleh tidak. Ciri-ciri generasi yang wanita sehat. Pertama, jujur, ya. Kemudian terpercaya, amanah. Ketiga, adil. Keempat, konsisten. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita kadangkala apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Bagaimana anak mengikuti kita? Iya. Kita larang anak kita untuk tidak bermain game, sementara ibunya asik terus bermain WA, Facebook, lupa waktu. Waktu sholat azan sudah menggema di masjid, kita juga bapak masih sibuk-sibuk juga main game. Anak kita edan bermain game ya, pergi di masjid. Memang anak mau ikut. Kita sendiri yang bermain. Apalagi sistem daring sekarang. Anak-anak belajar 1 jam, main game 5 jam. Tidak rusak, habis kuota, setengah mati bapaknya. Mikir lagi. Ini harus sejak
saudara-saudara itu semuanya memerlukan kuota. Kalau tidak ada data kita di dalam, jangan coba-coba buka-buka internet. Kecuali pergi minta curi itu. Waktu kita teman batinya, tetangga. Karena banyak juga anak pintar sekarang. Iya, dia bisa jebol warga tetangganya. Iya. Dan ini perlu waspada. Iya. Saya bisa cerita ini karena saya sekarang sudah punya anak juga. Dulu belum bisa karena belum punya anak. Iya. Karena saya sekarang 3 sebagai perbandingan, mudah-mudahan ini juga berarti dia ya. Tidak. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjadikan motivasi bagi kita. Yang satu sekarang ini mulai dari SD-nya itu saya kasih masuk pondok pesantren. Masuk pondok pesantren semua. Ya, 3 masuk pondok pesantren. Selesai kasih masuk pondok pesantren, baru masuk ke UI. Sambil kita doakan terus. Ya. Alhamdulillah sekarang yang pertama katanya ada di Australia, dapat beasiswa S2 dan sudah selesai. Yang kedua juga sekarang lolos di 3 perguruan tinggi ternama di Indonesia. Lolos di IAIN Malang, lolos di Jogja, dan lolos di Makassar. Dia tanya sama saya mau masuk di mana Pak? Saya bilang kami di Malang, karena tingkat pendidikan sekarang Malang jauh lebih bagus dari daerah lain. Karena buka di internet, ya 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Malang saya lihat, sekarang masih ada pondok pesantren. Ya, jadi kita harus begitu. Kalau kita punya anak 3, jangan semua masuk di umum. Ya pilihlah salah satunya masuk di pondok pesantren. Apalagi kalau laki-laki, pilih dia untuk menghafal Al-Quran. Iya, karena salah satu utama orang menghafal Al-Quran itu, kalau kita meninggal nanti, ya, anak kita menghafal Al-Quran, kita meninggal, anak kita menangis, air matanya itu belum jatuh ke tanah, seluruh dosa orang tuanya itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia bisa menarik 10 anggota keluarganya yang lain untuk dimasukkan ke dalam surga. Kita sekarang ini kadang-kadang anak kita masuk ke dalam surga supaya kau bisa jadi dokter nanti, bisa jadi pilot, tidak, bisa menjadi kepala sekolah. Jangan anak-anak masuk ke dia menghafal Quran supaya besok bisa kerja di 5. Nggak ada. Aku jangan ada sekarang. Nah, belajar kau dengan baik. Nah, kalau kamu lulus di SD, saya akan belikan kamu sepeda mini. Kalau kau lulus di SMP bukan cuma sepeda, saya belikan kamu motor. Akhirnya anak-anak tidak sampai di sekolahnya, karena akan beliau melewati sudah sekolahnya. Karena sudah ada motornya. Nah, ini waspada kita anak-anak yang sedini ini. Karena biasanya kalau anak-anak muda naik motor, ada temannya yang lalu dia gas motornya, baru dia lihat begini pasti dia dulu itu. Tidak. Padahal belum tentu dia lagi dan kita itu karena dia pagi itu jangan sampai sakit perutnya dia ucap-ucap pulang ke rumahnya. Yang penting dapat lo dapat ranking 1 saya bilang kamu motor, pilih saja motor apa yang kamu suka. Pilih. Kalau perlu Kawasaki Ninja saya belikan, yang penting dapat ranking ke sekolah. Jangan orang tua mengatakan, nah kalau kamu hafal 1 juz, saya kasih kamu sepeda. Nah kalau kamu hafal 5 juz, saya akan belikan kamu motor. Jangan sekali. Apalagi katakan, nah kalau kamu hafal 30 juz, saya belikan kamu mobil. Tidak pernah sama sekali. Ada caranya melahirkan anak yang berkualitas. Karena kehidupan dunia terus kita kejar, akhirat kita lupakan. Padahal dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Dunia sementara, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mati, 1 hari kita dalam kubur itu sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi 1 hari kita disiksa dalam kubur sama dengan 1000 hari penyiksaan yang ada di dunia. Di dunia ini tidak ada gitu, sampai 1000 hari, 1000 tahun. Ya, jadi 1 hari ini sama dengan 1000 tahun di dunia. Paling bisa 60, 63, paling maksimal itu kalau normal. Kalau tidak normal boleh di bawah 60. Dan boleh kita di antara kita itu jangan sampai kita pulang besok lusa. Allah menginginkan nyawa kita nggak pergi. Maka Allah kita pergi tidak membawa amalan-amalan yang bisa kita jadikan bekal untuk di kemudian hari dalam kehidupan yang selama-lamanya. Ya. Sekian 58 menit, sisa 2 menit tanya jawab. Saya kira itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Saya mohon maaf dan masuk waktu sholat sudah ada Pak Bilal ada di jalan kita ini sudah bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu menjadi
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kecelakaan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk materi. Jadi terus saya menyebutkan langsung saja kalau ada yang mau bertanya, satu orang saja. Ya, sudah paham semua. Ya, kebetulan pertanyaan terima kasih. Pak PU sudah paham semua. Baik.